Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Qurani, perkenalkan nama aku Raina Toharo. Aku mahasiswa UIN Cyber Synergetic Cirebon dari Fakultas Dakwah Komunikasi Islam, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, jadi di videoku kali ini aku mau mereview Quran. Tapi sebelum kita mereview Quran, aku mau menjelaskan dulu nih mazhab standar Indonesia tuh seperti apa strukturnya. Jadi yang pertama itu ada Mushaf Utsmani atau biasa disebut dengan Bombay, dan yang kedua itu ada Mushaf Imla'i atau bisa disebut dengan Bahriyah, dan yang ketiga itu ada Mushaf Braille. Nah, jadi teman-teman, surat dalam MSI ini ada 114 surat. Penamaan surat MSI ini juga mengikuti pandangan mayoritas ulama. Surat di dalam Al-Quran juga selalu terkait persoalan dengan kategori Makkiyah dan juga Madaniyah. Nah, dalam hal ini MSI tampaknya mengikuti pandangan dari Abu Amr dan juga Muhammad Syafaat Rabbani. Nah, bisa kita lihat surat Ar-Rod, Al-Falaq dan juga An-Nas yang termasuk dalam mazhab standar Indonesia adalah ketika surat Ar-Rodnya adalah Makkiyah, Al-Falaq dan juga An-Nasnya adalah Madaniyah, dikategorikan Madaniyah. Nah, yang kedua itu adalah Manjil. Jadi Manjil ini ada 7 teman-teman, dibagi menjadi Manjil ini ada 7 teman-teman terkait dengan tradisi menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari atau 1 minggu. Nah, letak awal pembagian ini diistilahkan dengan kalimat Fami Bisyauqin, yang artinya itu adalah mulutku dalam kerinduan. Dalam kerinduan di sini itu adalah rindu membaca Al-Quran, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, huruf dalam akronim tersebut merupakan huruf pertama dari nama surat menjadi awalan Manjil. Jadi untuk mempermudah, kalau ini tuh satu hari ini tuh bacanya sampai Manjil sini, kemudian hari kedua sampai Manjil selanjutnya, dan begitu terus-terusnya hingga bisa hatam dalam waktu 7 hari. Lalu kemudian selanjutnya itu adalah juz antara MSI ataupun versi Madinah. Jadi teman-teman ada 2 ya, dari mazhab standar Indonesia dan juga mazhab Madinah. Jadi itu tuh berbeda isinya. Nah, untuk yang MSI pada juz ke-7 itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 83. Tapi dalam Quran Madinah juz 7-nya itu di surat Al-Maidah ayat 82. Nah, jadi teman-teman berbeda ya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah hizb. Nah, MSI dibagi dalam 60 hizb. Masing-masing hizb terbagi menjadi 4 bagian hizb. Ada diantaranya ada hizb, kemudian Robiul hizb, Nisfu'il hizb, salah satu Arba'il hizb. Nah, jadi teman-teman, kemudian simbolisasi dalam mazhab standar Indonesia ini menggunakan bentuk persegi dengan lingkaran dan juga titik hitam di dalamnya. Nah, peletakannya itu ada di samping halaman. Nah, dan teman-teman, kita akan membahas ruku atau biasa disebut dengan makro. Nah, jadi MSI ini dibagi menjadi 557 ruku. Dan ruku ini umumnya itu didasarkan atas beda-beda tematis. Nah, jadi misalkan di makro ini ngebahas tentang apa. Nah, kemudian di makro selanjutnya membahas tentang tema yang lainnya yang berbeda dari tema sebelumnya, begitu teman-teman. Jumlah makro di setiap suratnya itu pun berbeda-beda, teman-teman. Nah, contohnya itu ada di surat Al-Fatihah ini. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini terhitung 1 makro. Lalu kemudian yang terakhir ayat. Sebenarnya ada berapa ayat sih Al-Quran itu? Jumlah ayatnya sebenarnya adalah 6.666.
Tapi secara mendasar, jumlah hitungan ini bukan berdasar pada hitungan faktual dalam qiraah manapun, teman-teman. Nah, penggunaan angka yang sama dalam penyebutan 6666 ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam menghafal. Ulama yang menjelaskan angka tersebut dalam hal jumlah itu ada dua. Nah, yang pertama itu ada Al-Nawawi Al-Bantani dalam Nihayatuz Jain. Perintah, larangan, janji, ancaman, kisah, antamsil, masing-masing itu ada 1000, selebihnya ada 600, ada 500, halal hingga haram, 100 nasih wa mansuh, dan 66 tentang doa, istighfar, dan juga zikir. Dan yang kedua ada Wahbah Al-Juhaili dalam tafsir Al-Munir, yaitu perintah, larangan, janji, ancaman, kisah, dan tamsil, masing-masing berjumlah 1000. Selebihnya ada 500 tentang halal hingga haram, 100 tentang doa, dan 66 tentang nasih wa mansukh. Tapi teman-teman, ayat yang ada dalam MSI ini hanya berjumlah 6236, yang dimana mazhab yang diikuti oleh MSI ini adalah qiraah mazhab Kufi yang diriwayatkan oleh Hamzah bin Hubaid bin Ziyad dari Ibnu Abi Abdirrahman bin Habib Al-Sulami. Nah, ada bonus nih teman-teman yang bisa membedakan antara MSI dan juga Quran Madani atau Quran Madinah. Nah, jadi bisa kita buka dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 33. Di situ ada, di tengah-tengah ayat tuh ada kalimat ayyuhya. Nah, jika Quran kalian Quran MSI, maka titik yang dimunculkan pun ada 3 pasang, ada 3 iya. Nah, namun jika Quran kalian adalah Quran Madani atau Quran Madinah, tidak dimunculkan titik, hanya dimunculkan simbol alif lainah, seperti tanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat lainah. Nah, mungkin teman-teman hanya itu saja mungkin yang struktur-struktur Quran yang bisa aku jelasin, yang bisa aku share. Selanjutnya kita mau mereview kitab Al-Quran yang biasa aku pakai. Nah, jadi Al-Quran ini aku dapetin pas aku masih sekolah di Aliyah. Jadi ini sebenarnya tuh bukan aku yang beli, tapi ini tuh Quran turunan dari dari kakak kelas aku. Nah, dia udah lulus, kan dia tinggalin kan, aku tuh kan dulunya tuh tinggal di Mahad. Nah, ini Qurannya dia tinggalin, terus aku izin mau aku pakai. Terus kata beliau, silahkan aja pakai, dan mudah-mudahan setiap aku membaca Al-Quran ini menjadi amal jariah juga buat beliau. Sebenarnya bukan karena aku gak mampu beli Quran, tapi tadinya tuh udah kebiasaan pakai yang ini, jadinya tuh udah terlalu nyaman begitu loh teman-teman. Sampai sampulnya tuh udah mau rusak, udah aku lem pakai lakban, pakai sholatif. Nah, Al-Quran ini dari Syamil Quran Yasmina, Al-Quran yang terjemah. Quran ini dicetak di percetakan Sigma Hexagraphica. Quran ini untuk perempuan ya, teman-teman, special for women. Bisa dibaca sendiri. Ya, namanya perempuan spesial. Tapi teman-teman, sayangnya Quran ini tidak termasuk MSI karena dari struktur-struktur yang tadi aku jelasin tidak lengkap semuanya, hanya ada beberapa saja. Jadi bisa disebutkan ini tidak MSI juga tidak Madani. Dan menurut aku ini kurang worth it untuk kalian gunakan, tapi kurang worth it untuk kalian gunakan karena ya tidak MSI, karena tidak menjadi mazhab standar Indonesia. Nah, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Bila ada kekurangan mohon diluruskan, mohon dibenarkan. Kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jika ada kelebihan, mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Dan cukup sekian, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.